kita hari ini kita tamatkan at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Syawal ya. Langsung ke tajuk isalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum taklim kita awali, kita kuatkan kembali keislaman kita di Nurul Islam dengan syahadatain talqin zikir, tentunya hanya ditujukan kepada Allah, sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Khususan Nabaruhi Nur Muhammadin, khususan Ilaruhi Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri Al-Madi Khalifatul Rasin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyin 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu jandi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal munimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma habina nafsakatal maut wa najatan minan nari wa afwan dal hisab. Rabbi sari sadri wa yassiri amri wa quddatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya kita masih diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Hadirin jemaah Ikhwan ya ma'arahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Tajuk yang kita bahas tadi sudah disebut, sama-sama terkait di bulan Syawal, mendekatkan diri atau taqarrub ilallah kepada Allah. Amma ba'du.
Kita tamatkan di bab kedua ini terkait kaji kemarin. Kita ulang kembali kaji kemarin itu terkait dengan sunnah, perkara sunnah rawatib ya. Ada 10 rakaat saat tidak syafar, arti kata itu menurut Nabi dan ada hadisnya. Tidak berpergian kita disunahkan sholat fardu itu ada 10 rakaat. Nah, telah syah dari Rasulullah SAW bahwa beliau menjaga sholat sunnah ini. Abdullah bin Umar berkata begini, kita ulang lagi, hawajtu min Rasulullah SAW asyara rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'da zuhri wa rakaataini ba'da maghribi fi baitihi wa rakaataini ba'da isya'i fi baitihi wa rakaataini qabla salati fajri. Aku hafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ya. Jadi ada sholat sunnah di zuhur itu sebelum sholat zuhur wajib, disunahkan 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ya. 2 rakaat setelah maghrib. Ya, di zuhur langsung maghrib, berarti asar nggak ada. Ya. Nah. Sudah itu, kalau nggak bisa di masjid, sebaiknya umumnya kata Nabi itu di rumah. Jadi sudah maghrib kalau sholat berjamaah di rumah 2 rakaat, sholat sunnahnya rawatib. Ya. 2 rakaat setelah isya di rumah. Ya. Itu boleh di rumah dan boleh di masjid. Karena biasanya sudah isya itu diisi dengan suatu ibadah takbir kan. Terganggu juga orang ya. Karena 2 rakaat. Ya. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Hadis riwayat Bukhari 1180 nomornya dan Muslim 729. Jadi kata Nabi tidak meninggalkan, ya kalau bisa disarankan jangan ditinggalkan 10 rakaat ini. Ini diungkapkan pula oleh ulama akhirul zaman termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah. Sama sekali saat berada di dalam negeri atau tidak syafar salatnya. Beda dengan kalau kita berpergian ya. Ketika 2 rakaat setelah zuhur ini luput. Ini khususnya zuhur kan 2 sebelum dan 2 sesudah ya. Kalau kita di 2 rakaat gitu nggak bisa karena ada sesuatu halangan atau pekerjaan, karena itu siang bekerja kan, maka jangan dipaksa sholat 2 rakaat itu. Kalau mendesak betul, maka beliau mengkodoknya setelah asar. Mengkodok zuhur itu setelah asar. Jadi kalau ada orang istiqomah dengan sholat sunnah wajib sebelum wajib, ya itu di asar, tapi sesudah asar berarti dia mengkodok di zuhur. Paham ya? Nah, paham ya? Itu aturannya. Nah, 2 sholat 4 rakaat sebelum zuhur ini, 2 rakaat sholat ini perlu dipahami sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak meninggalkan sebelum zuhur. Ya. Hal ini karena adanya keutamaan di khusus zuhur. Sebaiknya zuhur itu kita istiqomah terus menerus. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Sampai-sampai kalau kita nggak bisa yang 2 rakaat sesudah zuhur itu dikodok di asar. Ya, ini terkait perkara rezeki. Apalagi kalau kita ada niat-niat yang mendesak, minta tolong kepada sabar dan sholat di situ maksudnya. Ya, nah, jadi hal ini karena adanya keutamaan khusus pada waktu kata Nabi setelah tergelincirnya matahari. Jadi tiap hari itu setelah tergelincirnya matahari ini terkait rezeki, di mana beliau bersabda bahwa saat tersebut dibukakan pintu langit kalau antum melakukan sholat ini. Sehingga beliau suka kalau amalan ini bagi beliau sering diamalkannya istiqomah. Nah, karena beliau juga sangat suka karena perkara permohonan pada sunnah ini ya dinaikkan ke langit pada saat zuhur tersebut. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi 478.
juga diriwayatkan Ahmad ya dengan musnad hanya sahih ya. Jadi di sini penting. Jadi fokusnya di zuhur. Ya, asar nggak ada ya. Tapi asar untuk mengkodok kalau kita tidak bisa sholat sunnah di zuhur. Ya. Ini terkait perkara-perkara keselamatan dan rezeki. Ya. Contoh sholat yang mustahab ya, ya. Arti kata ada tahu, ada mustahab, ada sunnah ya, sunnah ya. Sholat duha, penekanannya pada sholat duha. Ini kalau misalnya mendesak sekali ya perkara rezeki. Jadi ada hadis sahih menegaskan keutamaannya sholat duha. Ibnu Jauzi rahimahullah memposisikan layaknya sunnah rawatib, sama dengan sunnah seperti wajib. Tapi ini sebetulnya kurang tepat. Namun terdapat yang kuat bahwa sholat duha bukan termasuk sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu istiqomah Pak. Berendeng terus dengan sholat wajib itu namanya sunnah rawatib. Tapi sholat duha Nabi tidak pernah menyuruh sunnah rawatib. Ya, sunnahnya tidak apa yang disebut tidak berketerusan, paham ya? Nah itu sholat duha. Hati-hati ada orang yang menekankan hampir tiap hari sholat duha. Nggak bisa begitu Pak ilmunya ya. Jadi sholat duha itu kalau ada kejadian biasanya syarat rezeki ada tanda itu sholat duha ya. Ya. Sebab tidak ada nukilan yang menyebutkan Nabi menjaga dan kontinu melanggengkan di sholat duha, tidak ada. Ya. Begitu pula dengan para sahabat, termasuk sahabat yang 4 dan sahabat-sahabat selanjutnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan dari sekelompok ulama bahwa Rasulullah SAW sholat duha ada karena ada sesuatu sebab yang diamalkan. Beliau SAW melakukannya justru sholat duhanya 8 rakaat ya, waktu Fathu Mekah, artinya penaklukan Mekah. Berarti ada sesuatu di depannya yang akan kita hadang, penting ya. Kalau kita misalnya di depannya ada sesuatu yang sangat urgent, maka sholat duhanya 8 rakaat, paham ya? Nah 8 rakaat ya. Beliau melakukan di rumah Itban bin Malik ketika meminta Rasul agar sholat ya. Duha termasuk Itban di rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Setelah ia buta juga menghalangi pergi ke masjid, beliau SAW juga melakukannya bila datang dari pepergian, di mana beliau datang dari syafar baru melakukan sholat duha. Jadi sholat duha kalau antum bepergian nggak bisa Pak. Nah ini penting ya. Nah, beliau lebih dulu sholat 2 rakaat di masjid. Begitu pula Nabi SAW duha bila datang ke masjid Kuba. Ya, mau datang ke masjid Kuba, dia sholat duha dulu tuh. Ya. Nah, ini ada di kitab, nama kitabnya Zadul Ma'ad ya, halaman bab 1 halaman 354 356. Silahkan kalau ingin jelasnya dicatat, baca di sana lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Karenanya sholat duha juga sebagai pengganti dari sholat malam. Ya, kalau antum tidak bisa sholat malam, ya, misalnya niatkan sholat malam itu sudah tahu tertidur Pak, maka boleh diganti di duha. Ya, nah, jadi niatnya pengganti sholat qiyamul lail, ya, itu duha letaknya. Sebagai pengganti dari sholat malam bagi orang-orang yang tidak bisa continue melakukannya. Karena ada sholat malam itu dibolehkan oleh Nabi, qiyamul lail yang disebut rawatib, sunnah rawatib, tau nggak? Sunnah rawatib tuh ya, nempel terus continue. Termasuk ada orang yang melakukan sholat qiyamul lail itu continue, ya, rutin. Ya, jadi yang nggak boleh rutin mana Pak? Tapi boleh kalau ada niat. Yang nggak rutin adalah duha. Itu aturannya ya, petunjuk dari Nabi, dan ini penting kita pahami karena hal ini jarang dijelaskan Pak. Hadis-hadis tadi jelas sahih dan perlu kita pahami dengan benar. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut sholat tathawu, 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk melakukannya 2 rakaat sebelum maghrib ya. Ini tadi kan nggak ada tuh, sudah maghrib kan? Ya. Tapi kalau mau melakukan 2 rakaat sebelum maghrib itu namanya sholat tathawu. Ya apa? Sholat tathawu. Nah,
Nabi dalam hal ini ditukil menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya. Namun telah sahih dari beliau SAW membenarkan, menetapkan para sahabat melakukannya, di mana beliau melihat mereka melakukannya, dan Nabi tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya. Jadi kalau antum mau menambah sholat, ya ditambah 2 rakaat sholat sunnah rawatib menjadi 12 rakaat. Nabi tidak menyuruh dan Nabi tidak tidak melarangnya, khusus di maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat. Ya, hadis sahih Muslim riwayat nomor 836. Jadi ada 3 sholat sunnah. Pertama sholat sunnah yang sebut rawatib, continue. Itu nempel dengan sholat 5 waktu wajib. Nah ada hadisnya, yaitu kapan Pak? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Asar nggak ada, ya. Maghrib sebelum maghrib 2 rakaat, tapi sebaiknya di rumah. Kalau antum sholat berjamaah, sholat sunnahnya di rumah, ya. Isya sebelum Isya atau sudah Isya? Nontonnya sesudah nah itu di rumah, ya, karena biasanya Isya itu diisi oleh tarbiyah atau tausiah, kan? Nah, maka sebaiknya di rumah. Nah, subuh sudah atau sebelum? Nah, sebelum. Ya, jadi kalau itu kan 10. 4, 2, 2, 2 jadi 10. Itu yang nempel dan sifatnya kontinu. Namanya sholat sunnah kontinu, itu rawatib. Namanya sholat sunnah rawatib. Kalau ada yang menambah 12, boleh membolehkan. Kapan Pak? Sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Ya, tapi Nabi tidak pernah ada riwayat memerintahkannya. Tapi kalau ada yang melakukannya, sahabat tidak melarangnya. Ini hadisnya sahih Muslim 836. Terus ada lagi yang disebut sholat sunnah, apa yang disebut sholat duha. Sholat duha itu tidak rawatib. Paham ya? Arti kata tidak boleh berterus. Kalau ada niat Pak, di antara contoh Nabi waktu Fathul Makkah, penaklukan Makkah itu urgent, maka Nabi sholat duha. Dan Nabi melarangnya sholat duha itu berketerusan, continue, kecuali ada sesuatu dan ada kehendak. Paham ya? Misalnya ingin rezeki bagus, itu nggak boleh continue, ya. Lebih cenderung kalau terpraktekkan sulit. Itu sunnah. Paham ya? Apa itu namanya? Sholat duha. Nah, yang terakhir ada sholat tatawu. Tatawu itu kesimpulannya adalah khusus di 2 rakaat sebelum maghrib. Itu tidak ada perintah dan tidak dilarang kalau melakukannya. Namanya tatawu. Ya. Jadi itu yang perlu antum sampaikan. Amalan-amalan at-taqarrub ilallah. Amalan-amalan at-taqarrub ilallah. At-taqarrub ilallah itu apa amalannya? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amalan yang paling krusial mendekatkan diri kepada Allah di luar kurban, ibadah kurban, adalah sholat sunnah apa? Rawatib, continue. Paham ya? Sedangkan amalan yang disebut at-taqarrubi ilallah lainnya yang sangat dianjurkan, dan ini bisa berhukum wajib bagi yang mampu dan sunnah bagi yang kurang mampu, ialah ibadah kurban. Duduk ya, itulah ibadah kurban. Nah, yang dalam fikih Islam dikenal apa? Adhiyah. Itu makna, kalau jamaknya adhiyah itu, atau disebut pluralnya adha, maka disebut Idul Adha. Artinya apa Pak? Hewan yang disembelih, simbol untuk bisa mendekat kepada Allah, yang disebut taqarrub. Itu dia. Ya. Jadi
Idul Adha atau bahasa lainnya sering menyebutnya kalau di Jazirah Arab Yaumun Nahar, waktu pada 10 Zulhijjah. Kenapa disebut hahar? Nahar. Hahar itu atas dada dari unta. Atas dada dari unta. Nah, ya. Karena pada umumnya waktu dulu hewan yang disembelih itu khususnya unta, cara penyembelihannya dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri, ditusukkan ya. Sembelihnya itu beda, ditusukkan pisau ke leher dekat dada. Itu disebut hahar. Nah, di dekat dada di unta tersebut. Kemudian di kalangan kita populer dengan sebutan kurban yang berasal dari kata qarib. Qarib itu mendekat, sahabat dekat, mendekat kepada Allah, ya. Artinya sangat dekat. Karena itu amalan-amalan khususnya sholat sunnah Idul Adha, terus sudah sholat sunnah Idul Adha, sembelih kurban. Kalau nggak bisa, harinya tasrik namanya, beda lagi tuh, ya. Harinya tasrik, kurban juga sebetulnya. Nah, sebaiknya paling bagus adalah setelah duha, ya. Jadi jangan diikutin, ini unta tinggi kan, tusuknya dari atas Pak. Kita dipotong. Kita dipotong ya. Jadi asal katanya untuk kita secara awam adalah qarib atau takarub ilallah, dekat. Karena hewan ini disembelih dalam rangka mendekatkan diri atau takarub yang bermakna mendekat kepada Allah. Jadi kesimpulan dalam hal ini kita dapat hikmah bahwa ternyata kalau kita ingin setahun ke depan itu didekati oleh Allah memberi rahmat terus menerus, rahimakumullah, maka kita sebaiknya berkurban. Bagi yang mampu wajib, ya. Bagi yang tidak mampu, ya, ikuti adhanya, haharnya, membantu. Haharnya memotong itu membantu, membagikannya. Maka itu sama dengan kita saibul kurban. Benar ya? Nah, ini penting. Nah, jadi takarub itu banyak Pak amalannya. Ada di amalan-amalan lain. Kita sering mendengar dalam ajaran tasawuf yang disebut mujahadah, musyahadah, mukarobah. Mukarobah itu di Syawal. Mukarobah itu amalan yang tertinggi, Allah dekat sekali, ya, merahmati kita dan merasa diri kita itu dikontrol, itu mukarobah. Sampai di situ menyatu, itu sebenarnya itu 3 amalan tadi menyatu, yang disebut kita merasakan ihsan, muhasabah, ya, musyahadah. Ya. Jadi kita udah merasa Allah itu nempel, mengontrol kita, mengawasi kita. Itu ihsan. Jadi karena hewan itu disembelih dalam rangka mendekat diri kepada Allah, makna mendekat kepada Allah itu diambil dari 2 kisah putra Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 27. Kalau kaitannya dengan 27, sebaiknya usahakan diamalkan. Baca Iwan. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل
kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurutnya sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mengikuti kurban derajatnya tinggi loh Pak. Kalau mengikuti derajat mutakin, ya orang yang bertakwa sering kan disebut mutakin itu pada awal-awal Jumat. Ya. Itu awal pertamanya ada di Syawal Pak. Menajamkannya syaratnya yaitu membantu kurban atau berkurban gitu ya. Nah kurban itu kan letak di Syawal. Ya. Jadi Syawal itu mempertinggi amalan takwa. Nah, ini penting. Nah, memang Antum dalam hal ini banyak mempertegas kajian-kajian yang sifatnya syariat ya, terutama dalam amal ibadah mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sangat wajib. Ya. Jadi mana yang sangat sunnah. Ini penting karena kita terlalu mendalami perkara rohani, takutnya perkara sunnahnya terabaikan kan. Nah, kalau ada yang bertanya, ya, Nabi mengatakan ini, di manakah hari raya Idul Fitri? Ya. Artinya umat itu futur, Idul Fitri itu futur, wajib makan, wajib makan. Nah kalau ditanyakan adha, umat itu wajib menyembelih binatang kurban. Jadi kalau satu negeri nggak ada yang menyembelih kurban, udah dosa besar. Jadi adha, menyembelih kurban karena berkasar adhaya, menyembelih, ya kan itu ya. Dengan demikian tidak dinamakan kurban apabila tidak ada penyembelihan ternak, ya tidak ada. Ya. Ini menyatu beda waktu dengan Idul Fitri, ya. Karena Idul Fitri itu makan, ya, makannya. Jadi di sini fikihnya apa Pak? Di 2 hari ini, di 2 hari Idul Fitri dan di 2 hari di Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dilarang, yang diharamkan adalah berpuasa. Hati-hati Pak. Nggak boleh, apapun alasannya. Hati-hati Pak. Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak boleh berpuasa. Sunnah lain, saibul kurban yang melakukan kurban, ya khusus yang akan menyembelih, itu dilarang potong, yang itu Pak, bercukur dan kuku. Ini ada hadisnya, ya dilarang Pak. Insya Allah lain waktu besok-besok nanti dibahas itu. Karena umat Islam kembali berbuka atau makan setelah sebulan berpuasa Ramadan, sedangkan Idul Adha dinamakan Adha dari kata daha. Ya, daha, umat disunahkan menyembelih kemudian memakan kurban. Ya, enggak semuanya. Udhiyah, potongan yang juga menjadi sarana ta'aruf mendekatkan diri kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan. Karena itu berpuasa pada kedua hari raya 1 Syawal 10 Zulhijjah hukumnya haram. Fikih itu ya. Ditegaskan dalam hadis sahih. Makna kurban atau udhiyah secara khusus merujuk pada penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Jadi ingat ya, 11, 12, 13 sebaiknya itu kita ada kurban tuh. Ya. Takarub terus banyak zikir karena Allah berfirman, Allah menjadikan pertanda syar'i disyariatkan ibadah kurban. Ini ada di Al-Kautsar. Di Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang baca fasholli lirabbika wanhar. Betul kan? Dirikanlah sholat dan berkurbanlah an-nahar. Itu berkurban. Dirikan sholat dan berkurbanlah. Nah, di hadis lain, ini Quran tadi disebutkan kalau hari lain bersabarlah dan sholatlah dalam segala masalah.
Minta tolong di situ. Nah, pas di Syawal, ya, pas di Syawal, dirikan sholat dan berkurbanlah. Tentunya dengan kesabaran. Maka insya Allah, kurban ini simbol dari pembersihan rezeki dan datangnya rahimakumullah. Ya, nah, di antara tafsir ayat yang disebut fasoli rabbika wanhar, tafsir ayat tersebut adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, yaumun nahar. Tafsir ini diriwayatkan Ali bin Abu Thalha dari riwayat Ibnu Abbas, menjadi pendapat dari ulama-ulama selanjutnya, atau diantaranya Mujahid dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini semua kalau ingin jelas perkara adab aturan, ya, semua adab aturan menyembelihan di hari nahar itu, termasuk hari tasyrik, silakan referensinya ada di buku yang paling lengkap, kitabnya Jadul Masyir karangan Ibnu Jauzi, bab 6 halaman 195. Nah, itu perlu dibaca, umumnya referensi ke sana. Karena itu penyembelihan kurban ketika di hari raya Idul Adha disebut al-udhiyah. Al-udhiyah, ya. Karena itu terkait pemotongan, ya, tapi ada syarat-syarat tertentu, ya. Dari definisi ini yang banyak kandung ulang penting, ya, karena perkara kurban ini termasuk ibadah yang sangat betul-betul bisa mendekatkan diri dan datangnya rahmat Allah. Maka yang tidak termasuk dalam al-udhiyah adalah hewan yang disembelih bukan dalam rangka takarub ilallah. Hati-hati di niat. Ya, ada orang berbarengan dengan kekah, nggak bisa Pak, bisa makan dengan kurban sebetulnya. Niat kurban, niat kekah berbeda, ya. Ini penting seperti untuk dimakan, dijual, dan untuk menjamu tamu. Misalnya karena itu, ini saya motong tapi untuk jualan, itu bukan kurban namanya Pak. Berarti bisnis tuh. Untuk menjamu tamu juga nggak boleh, ya, niatnya begitu. Takutnya gini, terkontaminasi. Jadi kalau kita mau berkorban, apa yang paling penting Pak? Mendekatkan diri kepada Allah. Saya dalam menyembelih ini nggak boleh berpikir untuk dimakan, nggak boleh berpikir untuk dijual, termasuk kulitnya. Sampai Pak? Nah, ini penting. Hati-hati Pak, ya. Begitu pula yang tidak termasuk udhiyah adalah hewan yang disembelih di luar hari tasyrik. Di luar hari tadi, ya, ujung Syawal, 3 hari tasyrik, menyembelih kurban tidak bisa. Berarti berapa hari Pak? 4 hari. Ingat ada yang 7 loh. Nggak bisa. Ya. Jadi ini penting aturan. Bukan kurban namanya. Bukan dalam rangka takarub kepada Allah. Begitu pula yang tidak termasuk udhiyah atau adha adalah hewan untuk akikah. Dan al-hadyu yang disembelih di Mekah. Beda lagi tuh. Karena itu yang namanya akikah adalah hewan yang disembelih dalam rangka apa Pak? Niatnya kalau akikah. Kalau kurban nawaitunya taqarrub ilallah. Ya. Kalau akikah itu nikmat kelahiran anak. Syukuran anak. Itu niatnya. Itu bedanya, ya. Yang diberikan oleh Allah, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anu tidak jelaskan, udah banyak yang tahu ini berapa jumlahnya. Sehingga akikah berbeda dengan udhiyah. Karena udhiyah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kehidupan, sedangkan akikah mensyukuri nikmat dapat anak. Paham ya? Mensyukuri kehidupan dan mendapat rahmat Allah itu kurban. Kena semua tuh sebetulnya. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Karena kalau nikmat kehidupan kita masih hidup di Syawal, sebaiknya berkurban. Kalau ingin kita diberi waktu lagi di Idul Adha selanjutnya. Oleh karena itu, jika seorang anak dilahirkan ketika Idul Adha lalu diadakan penyembelihan dalam rangka bersyukur atas nikmat kelahiran tersebut, maka sembelihan ini disebut dengan sembelihan akikah
bukan sembelihan sama dengan kurban. Walaupun itu harinya di hari kurban. Duduk ya. Disamakan. Tetap beda. Hikmah di balik penyembelihan kurban. Pertama, kita simpulkan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat, kehidupan yang diberikan Allah adalah itu rahmat. Rahimakumullah. Ya. Kedua, hikmahnya dalam ibadah kurban atau penyembelihan. Simbol itu kan sebetulnya, tapi harus dilakukan. Karena ada keterangan-keterangan baik di Quran maupun di hadis. Yang kedua, menghidupkan ajaran tauhid. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah alaihissalam. Yang ketika itu Allah memerintahkan untuk menyembelih siapa Pak? Penyembelihan paling tertinggi. Karena itu kaitannya ibadah kurban adalah bermakomat cinta, mahab. Ya. Nah, hub artinya kan ya penyembelihan anak yang tercinta sebagai tebusan. Ya. Ismail alaihissalam ketika hari An-Nahr. Ya. Hikmah ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam yang membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah lebih dari anaknya sendiri. Ya. Karena itu pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan hidup antum. Nah, seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sehingga Ismail pun ditukar kalau kita sabar dengan kibas domba yang besar. Ya, itu salah satu simbol-simbol yang harus kita pahami dalam kehidupan sekarang. Ya, jika setiap mukmin mengingat kisah ini, ya, tarik ini khususnya di kurban, nah, seharusnya kita mencontoh dalam kesabaran ketika melakukan ketaatan kepada Allah, dan seharusnya kita mendahulukan kecintaan kepada Allah dari hawa nafsu dan syahwat kita. Ya. Hikmah keempat, ibadah kurban lebih baik daripada sedekah dengan uang, semisal dengan harusnya dengan hewan kurban. Ya. Ini penting. Nah, menyembelih kurban adalah suatu ibadah yang mulia, suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Tadi sudah disebut, bahkan sampai ibadah kurban digandengkan dengan ibadah sholat dalam Quran. Begitu pentingnya. Karena itu Allah berfirman di Al-Kautsar tadi sudah disebutkan, berkurbanlah dan sholatlah, itu kan bergandeng. Dan firmannya juga yang lebih jelas ada di Al-An'am ayat 162. Tolong dibaca. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi an-nusuk, nusuki, itu sembelihan. Ya, itu sembelihan. Hati-hati kalau dilarikan kepada budaya Arab lama, mereka sering melakukan pendarahan. Bukan begitu. Itu sebabnya kemudian dijelaskan bahwa an-nusuk itu adalah ibadah. Karena berkurban juga ibadah. Itu simbol, ya. Sebagaimana juga Ibnu Abbas, Said Abid Jubair, Mujahid, Ibnu Qutaibah, Al-Jazat mengatakan bahwa makna an-nusuk adalah segala sesuatu pendekatan diri kepada Allah dengan cara berkurban atau disebut ibadah. Ya, jadi nusuk itu bukan ibadah kepada sholat sunnah rawatib. Pengertian Al-An'am 162 itu ternyata terletak pada apa Pak? Ibadah kurban. Ya. Jadi doa ini dipakai paling kena itu di bulan Syawal. Inna sholati wa nusuki wa maya wa mati lillahi ta'ala. Ya.
Tolong diketahui yang dicapai dari ibadah kurban adalah sama tahu keikhlasan dan ketakwaan. Bukan hanya daging atau darahnya. Itu hanya simbol. Ya. Kan dijelaskan di Al-Hajj ayat 37. Iqra Ikhwan. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamu lah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi gini Pak ya, cobalah ya kurban itu jangan disepelekan, karena itu ada hidayah 11 bulan ke depan. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa berkurban ya bantulah. Ya. Ya, ini penting Pak. Yang dimaksud tadi kan penyembelihan saja, bukan maksud hanya penyembelihan saja yang diharap Allah nggak terima dagingnya kan, nggak terima itu. Tapi apanya Pak? Ihtisyab. Harap pahala dari Allah, menolong Allah, dapat rahmat. Nah, dengan niat begitu. Karenanya kan Allah berfirman tadi, walakin yanluhut taqwa minkum. Ketakwaan kamulah yang dapat mencapai ridhonya. Betul kan? Dari berkurban tadi. Ini kan seharusnya menjadi motivasi kita pas kita berkurban nanti, ya. Yaitu apa Pak? Ikhlas, terlarang ria. Nah, ya. Terlarang berbangga dengan harta yang dimiliki dan mengecilkan hakikat kurban. Nah, udah rusak tuh. Dan bukan pula menjalankan karena sudah menjadi rutinitas tahunan. Seenggaknya diilmui. Menyembelih kurban kan sesuatu yang disyariatkan. Ada di Quran, ada di sunnah, ada di ijma. Konsensus para ulama lama ya. Nah, namun apakah penyembelihan tersebut secara fikih berhukum wajib atau sunnah? Ingat, ulama beda pendapat nih. Ada yang saklek mewajibkan seluruh umat. Ya. Ini penting. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, kurban itu. Ada beda pendapat. Kita pahami. Mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa memetik hikmahnya. Pendapat pertama, diwajibkan bagi orang yang mampu, yang berpendapat seperti ini. Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah Al-Laits bin Sa'ad Al-Awazi At-Syauri. Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, di antara dalil mereka adalah firman Allah surat Al-Kautsar ayat 2. Wajib semuanya, dirikan, sholat dan berkurbanlah, kena semua. Gitu ya pendapat ini ya, termasuk Imam Malik. Firman ini menggunakan kata perintah. Dan asal perintah adalah apa Pak? Asal perintah wajib. Ya, hati-hati itu. Tapi ingat ukuran ekonomi berbeda. Dengan membantu antum sudah melakukan kurban. Jadi jangan sepelekan Pak. Sudah Idul Adha, antum pergi aja nggak bisa. Setidaknya antum empati membagikan barang satu bungkus ke yang lain, sudah sama kurban tuh. Ya. Nah. Jika Nabi SAW diwajibkan hal ini, maka begitu pula dengan umatnya. Menurut pendapat ini, kitabnya beda pendapat nih. Mawsyuh Al-Fiqhiyah Al-Qawaitiyah bab 2 halaman
529. Jadi ada beberapa dalil lainnya. Pendapat kedua, pendapat satu semua wajib tuh. Pendapat kedua, sunnah. Artinya tidak wajib. Mayoritas ulama berpendapat penyembelihan kurban adalah namanya sunnah muakkad. Ya, sunnahnya muakkad. Nah, pendapat ini diantaranya ulama-ulama Syafi'iyah di negeri kita, ulama Hambali, ya. Juga paling kuat dari Imam Malik dan salah satu pendapat dari Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Juga ada pendapat dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Suwaid bin Ghafar, Sa'id bin Al-Musayyab atau Al-Qamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Thawr dan Ibnu Mubadzir. Ya. Di antara dalil mayoritas ulama adalah Nabi bersabda. Kekuatannya sunnah bersabda. Kekuatan wajib tadi sudah disebut. Idza ra'aitum hilala dial hijati wa arada ahadukum an judahiya falyumsik an syarihi wa azadirihi. Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Kaitannya ke sana. Ya. Arti itu sunnah tuh. Maknanya, hikmahnya tuh. Hadis riwayat Muslim 1977 nomornya. Dari Ummu Salamah, hadis ini sahih. Maksudnya di sini ada dilarang memotong rambut dan kuku sohibul kurban. Berarti yang lain boleh tidak berkurban, paham ya? Itu maknanya harus dipahami dengan kecerdasan. Ya. Itu yang tidak boleh memotong kuku dan rambut adalah sohibul kurban. Berarti kan ada yang nggak berkurban, paham ya? Hadis ini mengatakan wa ahadukum yuridu, dan salah seorang dari kalian ingin. Hal ini dikaitkan dengan kemauan. Kalau antum mau berkurban itu kemauannya harus dibolehkan, tapi jangan dipaksakan. Kalau ada kebutuhan yang sangat krusial, maka sunnah, tapi membantu. Nah, di sini memang sedikit perbedaannya sedikit, Pak. Jadi seandainya menyembelih kurban itu wajib, maka cukuplah Nabi SAW mengatakan waliyam nahu min kosi syarihi auzadirihi. Maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Jadi tanpa disertai adanya kemauan. Beda ya? Nah, begitu pula alasan tidak wajibnya karena Abu Bakar dan Umar, sahabat 4, diantaranya yang 2 ini tidak menyembelih selama 2 tahun. Dia selama hidup 2 tahun nggak menyembelih, ya. Karena beliau khawatir jika dianggap wajib, yaitu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sahih hadis ini bernomor 1139. Mereka melakukan macam ini sudah jelas ya, karena mengetahui bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak mewajibkannya. Arti kan sahabat paling dekat tuh, ketemu. Ya. Ditambah lagi tidak ada satupun sahabat yang menyelisih pendapat mereka. Makanya supaya jangan wajib, ada 2 sahabat ini tidak melakukan kurban 2 tahun. Ya. Dari 2 pendapat tadi, mana yang wajib, mana yang sunnah, setidaknya kita tahu sandarannya. Ternyata sunnah muakkad. Itu ya, ambil kesimpulannya dari 2 pendapat tadi. Cenderung pada pendapat kedua, artinya pendapat mayoritas ulama yang menyatakan menyembelih kurban adalah sunnah dan tidak wajib. Itu poinnya. Di antara alasannya adalah karena pendapat ini didukung oleh perbuatan Abu Bakar dan Umar, juga dikuatkan yang tidak berkurban selama 2 tahun. Seandainya tidak ada dalil dari hadis Nabi yang menguatkan salah satu pendapat tersebut, maka cukup perbuatan mereka berdua sebagai hujah. Ya, kalau nggak ada hadis tadi, yang 2 tadi sudah sebagai hujah yang kuat bahwa kurban tidaklah wajib namun sunnah yang sangat dianjurkan. Fa in ya'tiu Abu Bakrin wa Umar yarsudu. Hadis Muslim bernomor 681, jika kalian mengikuti Abu Bakar dan Umar, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Namun sudah sepantasnya seseorang yang telah berkemampuan untuk menunaikan ibadah kurban
agar ia terbebas dari tanggung jawab dan perselisihan selama tahun ke depan, maka sebaiknya berkurban. Sama ya, fitnah dunia. Nah, itu penting. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syakiti mengatakan begini, la tatrukul khidmata tadhawiyata idakan hundaka masyastiul akimama biha. Janganlah meninggalkan ibadah kurban jika seseorang mampu untuk menunaikannya. Itu kena wajib. Karena Nabi SAW sendiri memerintahkan aiturukil umura alati tasuku fika lil umuri alati la tashuka fika. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Jadi sudah selayaknya kita yang mampu agar tidak meninggalkan berkurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati, melepaskan tanggungan. Tahu lepaskan tanggungan, Pak? Kalau antum berkurban, ya, tanggungan antum itu diringankan tanggung jawabnya. Nah, ini penting. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah kepada kita, termasuk rahmatnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan, mengikuti ibadah kurban, atau mungkin bisa berkurban. Bersyukur kita, karena ini terkait dengan mengilmui kurban dan sangat penting untuk terkait dengan 11 bulan ke depan. Itulah kaitan ibadah taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, khususnya baik itu di lain kurban, hari Syawal maupun di lain hari itu, yaitu dengan ibadah yang disebut sunnah rawatib. Ya, itu dia. Dan mudah-mudahan kita tutup saja kaji ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari raya kurban. Dan besok kita jabarkan apa yang disebut kaitannya dengan 7 maqamat di bulan Syawal. Ada 7, Pak, bukan 1 ya. Tapi kesimpulan banyak dibahas adalah yang disebut mujahadah, musyahadah, muraqabah. Ya, ini penting dong, jelaskan nanti di hari Senin. Mudah-mudahan Allah memberi waktu dan Allah meridhoinya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.